mereka harus benar-benar bermain lebih ciki-piki sih kalau Yap. menurut aku dari OP sendiri. Jangan sampai ngepick Nata yang harusnya mereka main surprise attack tapi malah mereka dikejutkan kembali. Betul, so ini dia untuk game pertama match keempat kita yang dimana dengan satu update tiba-tiba semuanya jadi berubah. Grok jungler, Tamus jungler, Natarom kembali lagi hadir dan bahkan Yuzong pun juga kembali ke arah XP lane. Oke, kita melihat untuk game pertama antara OP, Pegasus melawan Alpha 8 Pups. Seperti apakah dari kedua belah tim ini yang statusnya masih 50-50, ini mampu untuk mendapatkan kemenangan bersih 2-0 atau justru kita akan melihat game yang ketiga sama seperti match pertama. Dan posisi dari Masako, ini yang menurut aku lebih perlu krusial juga ya menurut aku ya, perlu dibahas. Mana mereka memang ngebawa magic damage untuk dari segi XP lane-nya. Dan itu yang mungkin akan berpengaruh juga ke arah seorang Arfi di sini dengan marksman. Makanya kalau kita ngeliat dari segi grafiknya sebenarnya OP Pegasus punya goals yang benar-benar kelihatan banget. Mereka harus bisa snowball dan juga melakukan end game ini dengan sangat-sangat cepat. Yang nyebelin dari Moskow piercingnya sih sebenarnya. Iya. Sakit banget itu, buset dah. Problemnya dengan adanya tembakan yang nembus seperti itu ya. Pertama nggak cuma sakit doang, Itu nembusnya sampai tapi ke bisa belakang. nyebar. Iya, sampai nyebar-nyebar gitu. Dan bahkan bisa kena stun juga, itu yang paling bete. Apalagi dengan Lunox yang dalam tanda kutip match yang nggak terlalu jauh range-nya. Tapi balik lagi untuk di arah mid lane. Sebenarnya pertanyaan besarnya adalah ini siapa yang bakalan ngejaga Spencer? Masih bisa ada RZ dengan knockout strike-nya. Spencer harus main sabar sih. Iya, itu dia. Spencer benar-benar harus nunggu banget skill-skillnya, tapi balik lagi Mueza ini cepet banget dari bawah ke atasnya loh. Dia harus mainin rotasi terus sih. Harus mainin rotasi biar Natalianya ini lebih efektif juga untuk di early-nya. Karena meskipun ya masih bisa dibilang mungkin damage-nya nggak terlalu besar-besar banget dari segi basic attack. Tapi setidaknya ngepok aja buat RV-nya untuk recall itu udah mahal banget. Oke, balik lagi dengan Turtle yang langsung aja di kontes oleh kedua belah tim. Kata saya bukan di sana, tapi ternyata Retribution diambil oleh teman-teman dari PUBG Esports yang menghasilkan pada Turtle yang diambil. Tapi balik lagi Founder pun ditukar dengan adanya satu Turtle, tapi begitu pun juga dengan adanya RZ. Iya, masih menjadi pertukaran dari kedua EXP lane, namun Pups berhasil untuk mendapatkan Turtle mereka yang pertama. Dan masih mau lebih dari Mueza, mencoba untuk menculik ke arah seorang Kezu, satu buah. Dibalaskan, ditahan dengan adanya wall charge. Ini yang aku bilang. Dengan adanya satu buah wall charge dari Grok, itu bisa ngubah tim fight dari tim Pups sendiri. Yang awalnya bisa dibilang ya itu udah hidup dan matinya Kezu di situ. Kalau nggak ada wall charge itu mungkin akan beda cerita. Iya, pertama wall charge, yang kedua adalah skill casting yang banyak banget, apalagi sekarang di mana di area bottom lane Founder pun lagi dan lagi dikembangkan dengan adanya dua player yang langsung ngebukin ke arah Yuzong di area bottomnya. Tapi ditukar juga dengan adanya RZ yang diving terlalu dalam. Padahal tadi sebenarnya nggak usah diving terlalu dalam sih, karena udah kena veteran extra gitu padahal. Iya, tapi mungkin dia lebih mau meyakinkan ya kalau bisa tumbang dari Foundernya. Tapi kali ini dari Masako masih di posisi yang harus tarik ulur sepertinya dari seorang Arfi, karena Arfi pun memiliki positioning yang bagus. Kalau Masako kemarin dia sempat bertanding di minggu pertama, aku udah ngeliat kayak wah ini pemain yang cukup tahu lah dari segi positioning. Tapi tidak kalah ternyata dari Arfi, itu yang ngebuat mungkin dari kedua god laner ini yang akan menjadi tulang punggung dari kedua belah tim. Iya, ini yang cukup unik adalah emblem dari sama-sama mage ya, dari Valentina dan juga Varsha masih sama-sama menggunakan yang namanya Mystery Shop, diikuti dengan talent yang sama juga. Iya. Dengan adanya movement speed dan juga attack penetrasi. Sementara kalau kita ngelihat dari Arfi dengan adanya Electro Flash, yang dicari adalah dari segi movement speed karena itu yang harus digunakan untuk melarikan diri dari Mueza. Iya, dan Arfi masih bisa di cover dengan sangat baik dari seorang Ozil dan juga Kesu. Jadi belum ada target yang bisa ditumbangkan secara pasti dari area atasnya. Dan Mueza masih dengan rotasi yang sama. Cuma Arfi mau tidak mau harus recall mundur balik lagi. Sehingga space-nya tentunya harusnya dimaksimalkan dari OP. Namun Mueza tidak mau harus nge-clear aja ngasih XP-nya ke arah seorang Masako. Gak lihat Ozino, tapi balik lagi dengan dari sedikit tarikan datang kepada Mueza, di mana Mueza pun langsung menghilang. Tapi sayang sekali satu semburan terakhir dari Valentina menyaksikan kematian dari seorang Natalia. Iya, dan bahkan Kezu nggak punya satu body fan, Jasper harus ditahan terlebih dahulu. Dan Richie hampir aja terpick off, namun dia masih bisa mundur. Sempat mengambil wall charge juga dari seorang OZN1 dan tidak mau terlalu overcommit dari kedua belah tim. Dan Kesu kali ini
masih mencoba untuk menahan dengan satu buah Divine Jasmine yang masih dalam posisi full dark. Ya. Sehingga Masako dengan keberadaan, dia memang nggak tahu nih orang punya Divine Jasmine atau enggak. Tapi kalau udah ketemu Kaji depan mata, lebih baik main safe aja sih. Ya karena yang dari tadi aku perhatiin adalah Pops akan melakukan inisiasi kalau ada Divine Jasmine dan berhasil menarik ke beberapa hero tertentu dari OP Pegasus. Contohnya tadi Moiza dan juga Spencer. Dan bahkan Kesu pun dari tadi benar-benar disiplin banget dengan penggunaan Divine Jasmine-nya yang dimana dia nggak asal pencet aja. Tapi Grok udah mulai ketahuan di dalam. Iya, dan Richie pun udah tahu banget ada satu pemain yaitu Moiza yang langsung di pick off begitu saja. Namun Masako mencoba untuk Chaos Assault ke arah seorang Arfi di sini. Sementara Richie pun harus mundur ke belakang karena burst damage yang begitu perih dari seorang Masako. Dan gak bisa terlalu berfokus terhadap satu aja karena tadi posisinya dari Chaos Assault-nya sempat terbagi-bagi. Namun kali ini dengan ada repositioning yang cukup baik dari Arfi dan Richie membuat mereka tidak mudah untuk ditumbangkan juga. Yang jadi problem untuk Pops di arah gold lane adalah early potential dari Moskov itu udah dikurangin. Tapi untuk di arah late game potential dia masih sama. Cuman problemnya dengan adanya Moiza berarti akan ada satu slot di mana dia harus mengamankan yang namanya Wind of Nature. Yang dimana satu slot itu bisa aja digunakan untuk misalkan ya DHS ataupun Haskell juga untuk mengambil ke arah left steal. Tapi balik lagi dari top lane udah mulai ramai juga dengan adanya Lunox yang langsung mengenang Bills of Order mencoba untuk menghindari damage. Tapi sayang sekali stun datang dari Arfi dengan adanya sedikit sangkutan ke tembok membuat dia tidak bisa terbang out of bounds. Iya, dan mau tidak mau merelakan turret pertama jatuh ke tangan Arfi kali ini. Di menit kita yang ke-6 kali ini sementara Masako tidak mau mengambil resiko. Dan itu bagus banget sih dari Arfi sendiri. Dan kali ini dengan ada Spear of Destruction tapi ternyata Ozian One sudah mulai ditarik terlebih dahulu. Terkena stun dan bahkan Founder langsung melibas ke arah seorang OZN1 tanpa dengan keraguan dan bahkan langsung melakukan inisiasi ke area terpal yang pertama. Satu buah. Balik lagi dengan Moiza yang sudah diketahui posisinya dengan ada balik lagi Ring of Punishment yang bikin Moiza tuh susah banget untuk gerak. Dan itu bahkan tadi slow. Iya, kebuka iya juga gitu kan. Yang membuat Moiza mau nggak mau melakukan dash gitu loh. Apalagi dengan adanya pressure di arah bottom lane. Petresa pun jujur dari mata Ninja Joji sepertinya dipakai terlalu ringan. Untuk di game kali ini. Terlalu sering digunakan Iya, itu dia. Balik lagi dengan adanya sedikit keagresifan di arah bottom lane membuat RG pun harus pulang terlebih dahulu. Tapi Moiza mencoba untuk mencari cover dengan menghilang. Tapi ternyata satu dorongan dari Moskov itu membuat Natalia ketar-ketir. Problemnya adalah semuanya ini bisa ngebuka loh di mana Natalia berada. Lihat bahkan Spear of Destruction pun bisa ngebuka bush-bush seenggaknya segaris dari Lane of Dawn. Iya, ngebuka, nge-cancel recall dari Kesu. Bakal coba untuk menarik dengan satu buah Divine Jasmine di follow up dengan satu buah wall charge dari OZN1. Namun ternyata tidak cukup untuk menumbangkan satu pemain yaitu seorang Spencer. Bahkan kalau kita ngelihat meskipun dari damage-nya memang tidak cukup ya. Masih harus butuh item lagi. Tapi setidaknya mau nggak mau ini harus membuat pemain-pemain dari OP mundur serentak. Ya cuman ini udah harus ditakutin banget sih dari Kesunya. Dengan adanya 6 assist yang sudah dihasilkan, memang dari tadi Divine Jasmine ini selalu akurat. Walaupun yang gak akurat adalah dari segi damage-nya. Hanya itu aja sebenarnya yang dibutuhkan dari A8 Puff. Dan kalau kita ngeliat dari segi draft hero-nya, masalah damage ini cuma tinggal masalah waktu aja. Iya, ini memang sebenarnya tadi yang kalau kita udah ngelihat Pops memang kurang dari segi damage-nya. Tapi kalau ngebawa draft kayak gini, ada Moskov, terus mereka bawa, ini kan hitungannya berarti ngebawa 3 physical damage kan? 4 bahkan. Dan karena hitungannya Kesu kan di sini bawa ke area support ya, lebih memakai emblem support. Tapi Founder sudah mulai dirusuh sepertinya di area atas dan Arzi lihat betapa tanky dari seorang Founder. Petrify kena 2 pemain dan bahkan satu buah tergantung lagi juga connect tapi Moiza bakal coba dikejar. Sementara Arzi sudah mulai di depan mata, kali ini bakal coba dibantu di follow up dengan sangat baik. 2 pemain tumbang dari OP di area atasnya sangat amat disayangkan. Mereka mencoba untuk nge-harass Founder aja, berdua tuh gak cukup. Tapi Cimawa udah tadi ngeliat gak patternnya? OP Pegasus gak punya front line untuk melakukan defensive maneuver loh. OZN1 selalu di belakang dan balik lagi wild charge pun terdapat kepada 2 player dan bakal Veterans akan di pop up untuk memberikan damage sebanyak mungkin kepada Richie tapi masih belum cukup dari segi itemnya untuk menumbangkan kedua player tersebut. Melihat bahwa dengan adanya semua turret dari A8 Fox yang masih utuh, mereka sudah mulai mengambil map control di menit ke-10 kali ini. Semua dari segi alter turret, bahkan inner turret di arah top lane dan juga di arah bottom lane itu sudah hilang dan lihat seberapa cepat Moskov mendapatkan load di menit ke-9 kali ini. Ini bisa dibilang semua dari kontrolnya benar-benar dipegang sama Pops dari
OP mereka mau coba untuk tumbangin satu aja, itu Founder nggak tumbang-tumbang. Udah ngeluarin banyak banget resource skill, masih nggak tumbang. Dan bahkan mereka yang justru dibalikin keadaannya. Ini yang tadi kita mungkin dari Choji udah bahas. Dari OP siapa yang mau jadi garda depan? Nggak ada, sekalinya ada di garda depan ya lihat aja Moeza. Pasti selalu ketahuan dari segi posisinya. Kayaknya Moeza nggak nge-build ke arah ini deh, item tank deh. Harusnya memang ke arah ofensif kan. Memang masih ada Arzi juga. Cuma dari tadi kita lihat Arzi head to head kalah sama Founder. Jadi mana Founder ini juga harusnya ya menjadi salah satu hero yang punya gold paling kecil setelah Kesu. Nah dalam teori melawan gold yang kecil aja susah, apalagi yang udah lumayan banyak seperti adanya Moskov dan juga Ozil di game kali ini. Tapi balik lagi dengan adanya inisiasi di arah mid lane, Ozil Erwan ditarik lagi dan lagi. Tapi Wacas kena 3 orang, tapi sayang sekali tidak ada follow up lanjutan karena terlalu jauh posisi dari Vetraisak. Itu yang jadi bilang dari Vetraisak yang terlalu ringan. Iya makanya sayang banget ketika adanya satu buah inisiasi yang lumayan bagus ya dari OZN1 karena Waltersnya kena mapet pemain tapi nggak ada follow up-nya. Tapi Petrify masuk kali ini dari seorang One Wonder dan bahkan masuk ke tumbang bersama dengan base turret kali ini. Sementara Lordnya udah mulai masuk ke area base dari OP sendiri, bakal coba ditahan tapi terkena stun dari Moises sehingga tidak berbuat banyak dan bahkan Arzi pun hilang begitu saja. OP mereka terpaksa ditumbangkan di game yang pertama dan